Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupannya. Seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih semua yang lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja. Kalian bisa tuliskan lewat kolom komentar ya, karena komen udah banyak yang komen di sana, kirim salam dan juga ya bilang hadir dari daerah Jawa Tengah, ada dari Pekalongan, terus Pemalang, dari Wonosobo dan juga dari Banjarnegara, ada juga yang dari Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Sulawesi, Kalimantan Barat pun ada seperti Pontianak. Dari luar negeri pun banyak. Kami ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang setia menonton Fakta Kehidupan. Apalagi subscribe channel ini dan masih mempercayakan kisah-kisah kalian untuk dibawakan oleh Fakta Kehidupan. Kami tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya. Nah, kali ini seperti biasa salah satu subscriber kita membagikan kisahnya atau membagikan ceritanya. Kisah kali ini berjudul seorang pria diusir oleh anak dan istrinya. Beberapa tahun kemudian anak dan istrinya justru menyesal. Gimana ini? Ada seorang pria dengan tega diusir oleh anak dan istrinya sendiri. Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Faktor ekonomi masih menjadi alasan pecahnya sebuah hubungan rumah tangga bagi keluarga menengah ke bawah. Seperti kisah yang dialami seorang pria, sebut saja namanya Aji. Aji itu sudah mempunyai keluarga. Dia mempunyai 2 orang anak dari seorang wanita cantik bernama Rumi. Kehidupannya Aji itu sekarang sedang buruk-buruknya. Bagaimana tidak? Dia itu udah lama banget, udah beberapa hari ini tidak bekerja. Pekerjaannya si Aji adalah kuli bangunan. Tahu sendiri, kuli bangunan atau proyek itu tidak setiap hari itu ada. Itu paling seminggu, 2 minggu, lama-lama 1 bulan. Dan seterusnya kalau proyek itu udah selesai, ya Aji menganggur. Nah, inilah Aji itu menganggur. Padahal dia mempunyai 2 orang anak, yang satu masih kecil, masih balita, masih minum susu formula, dan satunya lagi masih umur 7 tahunan. Ya, anaknya masih kecil-kecil, masih membutuhkan banyak biaya, masih membutuhkan uang. Sedangkan Ajinya itu nganggur. Nah, Rumi, seorang ibu rumah tangga, istrinya si Aji, itu kerap kali utang atau mengambil barang di warung tanpa membayar. Ia cuma berjanji apabila Aji sudah bekerja dan Rumi mempunyai uang, ia akan balik lagi ke warung itu dan membayarnya. Tapi apa? Pemilik warung itu kerap kali malah ngomong yang enggak-enggak soal si Rumi. Ngomongnya itu kasar. Pemilik warung tuh sering bilang, kamu tuh ngambil barang aja, enggak bayar-bayar. Udah beberapa hari ini kamu ngambil terus sampai utang udah menumpuk di sini, tapi kamu tuh enggak lekas membayar, kata pemilik warung. Rumi pun terus beralasan, maaf Bu, tapi suami saya belum bekerja. Nanti kalau suami saya bekerja dan saya mendapatkan uang dari suami saya berjanji akan melunasi semua hutang-hutang saya, kata si Rumi berjanji kepada pemilik warung itu. Tapi pemilik warung itu bagaimana? Ya tidak terima. Pemilik warung itu malah ngomong, kamu tuh cuma janji-janji aja, dari kemarin juga ngomongnya kayak gitu. Lihat nih, hutang kamu udah beratus-ratus ribu di sini. Kapan kamu bayar? Kamu cuma ngumbar janji aja, gak pernah membayarnya. Pokoknya ini yang terakhir, kamu ambil barang kamu pulang terus besoknya harus bayar, kata si pemilik warung tegas kepada si Rumi. Rumi pun pulang sambil menggendong anaknya itu yang bayi, masih balita digendong sambil membawa belanjaannya. Sampainya di rumah, Rumi langsung marah kepada suaminya. Diomong-omong yang enggak-enggak, padahal posisi saat itu Aji sedang masak buat keluarganya. Melihat kedatangan istrinya sambil marah-marah, Aji pun langsung ke depan. Melihat situasinya, ada apa ini? Kenapa kamu Rumi kok marah-marah? Ada apa? Lihat nih Mas, aku habis belanja, aku utang lagi di warung. Kamu tahu apa kata pemilik warung saat aku utang semua ini? Dia tuh marah-marah Mas. Katanya utang aku di sana udah banyak banget. Katanya aku cuma ngumbar janji dan gak pernah membayarnya, kata si Rumi marah-marah kepada suaminya itu. Ya udah sabar, ya udah sabar. Sekarang kita lagi dikasih cobaan, kita lagi diuji. Nanti kalau aku mendapatkan pekerjaan lagi, aku ikut proyek lagi, aku akan memberimu uang untuk bisa bayar semua utang-utang kamu di warung, kata si Aji. Ya tapi kapan Mas? Mas itu udah hampir 2 minggu nggak kerja Mas, sedangkan kita
itu tetap butuh makan. Anak kita butuh susu formula. Kamu tahu sendiri susu formula harganya berapa, Mas? Kita belinya yang eceran terus, Mas, yang kecil-kecil itu. Anak kita itu butuh susu yang bener, Mas. Lihat juga anak kita yang 7 tahun itu. Dia juga butuh jajan, butuh makan. Kalau kita kayak gini terus, kehidupan kita ke depannya gimana, Mas? Kamu itu kepala rumah tangga, Mas. Kamu itu harus kerja. Kata si Rumi sambil marah-marah kepada suaminya itu, si Aji. Iya aku tahu kok, iya aku tahu. Aku akan mencari pekerjaan habis ini. Ya udah sana, Mas. Dari kemarin juga ngomongnya kayak gitu. Ya tapi kan kamu tahu sendiri, aku udah keluar cari ke sana, cari ke sini, tanya teman ini, teman itu. Tapi hasilnya memang nggak ada, memang lagi nggak ada pekerjaan dan nggak ada proyek. Ya terus kerja yang lain kayak, Mas. Nggak usah kerjaan proyek-proyek terus. Apa jadi apa kek, dagang apa atau apa. Ya terus bagaimana lagi, aku cuma bisanya itu. Aku juga nggak punya modal buat berdagang, kata si Aji. Hingga akhirnya mereka pun saling marah, saling emosi satu sama lain. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan karena mereka sudah tersulut emosinya satu sama lain. Hingga akhirnya Rumi pun ngomong tegas kepada si Aji. Ya, sekarang mending kamu pergi aja, Mas, dari sini. Aku tuh capek hidup sama kamu. Mending aku hidup sendiri bersama anak-anak. Aku akan meminta bantuan kepada orang tuaku, kata si Rumi. Kamu tuh kerjanya tuh cari uang, Mas, bukan masak di rumah. Masak itu kerjaan aku. Kamu cari uang yang bener. Sekarang aku nggak mau hidup lagi bersama kamu, Mas. Sekarang mending kamu kemasin semua pakaian kamu. Aku hidup bersama anak-anak. Kamu pergi dari sini, kata si Rumi. Rumi mengusir suaminya si Aji. Aji yang melihat keadaannya memang tidak memungkinkan karena dirinya memang merasa bersalah. Bagaimana tidak, sudah hampir 2 minggu Aji itu tidak menafkahi si Rumi dan anak-anaknya, dan utang bonnya si Rumi di warung itu di sana di sini ada semua. Ya wanita mana yang nggak malu melihat seperti itu. Hingga akhirnya Aji yang merasa bersalah, yang mengemasi semua pakaiannya dan pergi dari rumah itu, meninggalkan anak dan istrinya. Siang itu Aji nggak tahu harus pergi kemana. Aji cuma membawa tas berisikan pakaian-pakaiannya saja. Siang itu panas, terik matahari begitu menyengat. Aji duduk di bangku taman melihat suasana di sana. Ia bingung, di kota besar seperti ini, ia mau pergi kemana? Sedangkan keluarganya itu dari golongan keluarga yang menengah ke bawah ekonominya. Dia tidak bisa begitu saja datang ke rumah orang tuanya atau saudaranya ngomong bahwasanya minta bantuan ini, minta bantuan itu. Bahwasanya Aji itu tahu keluarga dia, saudara-saudara dia itu pada susah semua. Nggak ada yang kaya dan tidak bisa diminta bantuan. Kalau Aji minta bantuan kepada mereka, yang ada malah Aji nyusahin mereka. Aji pun bingung duduk di kursi taman itu. Dia bingung melihat suasana di sana. Harus kerja apa? Harus pergi kemana? Aku harus tinggal di mana dan tidur di mana? Sedangkan Aji pergi tanpa membawa uang sepeser pun. Dengan tekad bulat, akhirnya Aji pergi ke pasar. Di pasar Aji keliling ke sana, ke toko-toko, ke toko beras, toko sembako. Pokoknya dia minta pekerjaan di sana. Siapa tahu di toko-toko itu atau di pasar ada yang membutuhkan tenaga dia, tenaganya si Aji. Tapi naas, hingga malam tiba, hingga pasar tutup, tidak ada satupun orang menerima tenaga kerjanya si Aji. Malam itu Aji tidur di masjid dekat pasar. Ia tidur kedinginan di dalam masjid. Bingung dia mau tidur di mana, mau istirahat di mana. Dia pun malam itu tidak makan karena nggak punya uang untuk membeli makanan. Tidur dengan keadaan perut yang lapar. Setelah malam itu terlewati, pagi harinya dengan tenaga sisanya si Aji itu, dia bertekad pokoknya hari ini dia harus kerja dan mendapatkan uang. Kalau enggak, bisa-bisa Aji mati terlantar seperti ini. Hingga akhirnya Aji pun pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing Aji pergi. Biasanya di pagi-pagi hari itu banyak pedagang-pedagang sayur yang jualan di sana, yang menurunkan barang-barangnya ataupun sayur-sayurnya di situ untuk dijual. Nah, Aji pun tanya kepada pedagang-pedagang di sana. Dan beruntungnya Aji, ada salah seorang pria yang membutuhkan tenaga Aji. Dia bilang kepada si Aji, ya udah nggak apa-apa, kamu kerja di sini aja untuk beberapa hari. Karena karyawan saya yang biasa ngangkutin barang-barang dagangan saya ini sedang sakit. Jadi mumpung dia lagi sakit, kamu bisa gantiin posisi dia di sini untuk bekerja, membantu membawakan barang-barang saya, barang-barang dagangan saya, kata seorang pria itu. Aji pun tidak pikir banyak, langsung dia bantu, langsung dia terima pekerjaan itu. Aji membawa barang dagangannya setiap pagi di pasar itu.
Ya walaupun bayarnya tidak seberapa, tapi dia masih bisa untuk makan dan bertahan hidup selama tinggal di masjid dekat pasar itu. Hari demi hari pun terlewati hingga akhirnya karyawan yang sakit itu pun berangkat kembali. Aji akhirnya kehilangan pekerjaan lagi. Pria pemilik kios sayur itu pun ngomong kepada Aji, "Karyawan saya sudah berangkat lagi, mohon maaf sekarang kamu diberhentikan," kata si pemilik kios itu. Aji pun sadar diri bahwasanya dia bekerja di sana cuma untuk menggantikan karyawan yang sakit. Ya sudah, Aji pun pergi. Dia berterima kasih atas kebaikan hati pria itu selama Aji bekerja di sana. Aji pun keliling lagi mencari pekerjaan, siapa tahu ada yang membutuhkan tenaganya. Hingga akhirnya sudah hampir 1 bulan setelah Aji tinggal di masjid itu dan bekerja serabutan dan diusir dari istrinya, Aji pun kelantang keluntung gak jelas. Pekerjaan Aji serabutan, yang penting bisa makan dan buat tidur, dia pun bertahan hidup. Hingga akhirnya pada suatu hari saat Aji membantu seorang pria mengangkat barang dagangannya dari truk, tiba-tiba ada seorang pria memanggil Aji. Aji, kamu Aji bukan?" kata seorang pria itu. Aji pun samar-samar melihat pria itu siapa. "Kayaknya aku gak kenal sosok pria ini." "Iya, saya benar Aji," kata si Aji. "Loh, ini saya Budi, teman kamu Budi." Budi yang mana ya?" "Budi dulu loh, yang waktu kita satu sekolahan bareng," kata pria itu. "Budi, oh Budi." Akhirnya Aji bertemu dengan teman lamanya bernama Budi. Budi pun syok melihat keadaan si Aji. "Kenapa kamu sekarang kurus kering gak keurus kayak gini? Kenapa Aji? Ada apa dengan kamu? Apa yang terjadi dengan kamu?" Hingga akhirnya Aji bercerita bahwasanya dia sudah diusir dari rumah karena dia tidak mempunyai pekerjaan. Dia tidak mempunyai pekerjaan hingga akhirnya sekarang dia tinggal di masjid dan bekerja serabutan di pasar ini, kata si Aji. Budi yang mendengarkan cerita dan penjelasannya si Aji itu merasa iba dan kasihan. Teman baiknya sewaktu dulu di sekolahan, sekarang kehidupannya naas dan terlantar. Budi merasa prihatin melihat keadaannya si Aji ini. Hingga akhirnya Budi pun memberikan tawaran kepada si Aji. "Ji, bagaimana kalau kamu bekerja di pabrik saudara saya? Saya juga bekerja di sana. Cuman saya di bidangnya berbeda. Katanya di sana tuh masih membutuhkan karyawan. Memang uangnya tidak seberapa, tapi ya kayaknya cukup deh buat kehidupan kamu sehari-hari, buat makan sama buat nyewa sebuah kos-kosan ataupun kontrakan kecil buat kamu," kata si Budi. Aji yang mendengarkan tawaran yang bagus, yang pekerjaannya itu ya lebih baik daripada bekerja di pasar, ia pun langsung menerimanya, tidak pikir-pikir lagi. "Ya nggak apa-apa, saya mau. Asalkan saya yang penting bisa makan dan menyewa sebuah kontrakan untuk saya tinggal. Karena saya sudah nggak enak tinggal di masjid terus, saya sering diomongin sama marbotnya," kata si Aji. Hingga akhirnya setelah ditawari pekerjaan itu, beberapa hari kemudian Aji pun bekerja di pabrik tempat saudaranya si Budi itu. Si Aji pun mulai adaptasi, diarahkan pekerjaannya, cara bekerja di sana, peraturan bekerja di sana. Pokoknya Aji mulai adaptasi di sana dengan teman-teman barunya di situ. Hingga akhirnya Aji pun dari pekerjaan dia menjadi karyawan pabrik, dia berhasil menabung. Tidak hanya menabung saja, Aji pun sekarang sudah menyewa sebuah kontrakan untuk tempat tinggal, kehidupannya sudah layak, makannya pun sekarang sudah teratur. Aji pun bekerja dengan segenap jiwa dan sepenuh hati di sana. Kehidupan Aji mulai membaik karena dari sana ia mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Walaupun demikian, Aji sudah mendapatkan kontrakan, kehidupannya menjadi layak dan dia sanggup untuk menabung. Aji masih kepikiran dengan anak dan istrinya di rumah. Bagaimana tidak, Aji adalah seorang sosok pria ataupun kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ia masih mempunyai tanggung jawab dari anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Ia selalu ingin menafkahinya hingga akhirnya dari pekerjaannya itu, dari hasil pekerjaannya ia menyisihkan uangnya untuk istri dan anak-anaknya di rumah sambil menyelipkan surat untuk mereka. Nah, hampir 1 tahun Aji bekerja di pabrik itu. Aji sekarang tabungannya sudah lumayan banyak. Aji itu makin hari bekerja di sana tuh makin gak betah. Ya bagaimana tidak, Aji itu pertama kali kerja di pabrik di keadaan yang penuh dengan tekanan, ya lama-lama kelamaan tuh tidak betah.
Nah, Aji pun mau ngomong sama si Budi nggak enak aja, nggak enak sendiri. Aji pun masih bingung mau ngomong bagaimana. Walaupun begitu, Budi itu banyak jasanya kepada si Aji, yang menyelamatkan dia, menyelamatkan si Aji dari kemiskinan dan dari terlantar di jalanan. Itu berkat si Budi. Hingga sekarang Aji menjadi orang yang layak bekerja di pabrik dan sekarang mempunyai tabungan. Aji itu berniat dengan tabungannya itu ingin buka usaha. Dia ingin membuka usaha ya kuliner. Karena Aji dari dulu itu gemar sekali memasak. Dan beberapa orang memang muji masakannya si Aji, terutama nasi gorengnya. Nah, Aji itu berniat ingin membuka usaha nasi goreng, bikin warung nasi goreng. Tapi ya dengan uang tabungannya itu masih kurang sedikit lagi agar dia bisa membuka warung nasi goreng. Nah, Aji pun sudah berniat ingin ngomong sama si Budi, ingin resign dari pabrik di mana ia bekerja. Ia pun masih bingung, masih pengen ngomong. Nah, kegelisahannya si Aji itu terpancar dari raut wajahnya, dari mukanya tuh kelihatan lagi bingung, lagi gelisah. Nah, si Budi yang tidak sengaja melihatnya, ia pun memanggil si Aji. Ji, Aji, kata si Budi. Aji pun mendekati si Budi. Ada apa nih, Bud? Kata si Aji. Kamu kayaknya lagi bingung pengen ngomong sesuatu ya? Kata si Budi seakan-akan tahu perasaan dan isi hatinya si Aji itu. Nah, si Aji pun ya udah deh, terlanjur ketahuan juga. Akhirnya dia pun ngomong, iya nih Bud, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ya udah kalau gitu kita ngomongnya di rumah aku aja. Kebetulan si Budi itu punya rumah sendiri. Ya jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik di mana Budi dan Aji bekerja. Setelah jam kerja kamu ikut aku pulang ya Ji, kata si Budi. Hingga akhirnya setelah Aji sama Budi janjian pulang bareng. Akhirnya Budi sama Aji pun pulang bareng ke rumahnya si Budi. Nah, Budi sama si Aji itu sama-sama curhat tentang keluarganya. Budi curhat tentang keluarganya bahwasanya Budi itu terpaksa meninggalkan anak dan istrinya di rumah, di kampung, demi merantau untuk bekerja di kota. Tapi keadaan ataupun keputusan itu tidak disesali oleh si Budi. Karena apa? Sekarang si Budi sudah bisa berhasil menjadi seorang yang sukses. Dia punya rumah sendiri, dia punya kendaraan mobil sendiri, dan rumahnya di kampung pun sudah lumayan bagus, kata si Budi. Kadang seseorang harus mengambil keputusan ataupun pilihan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan si Aji. Aji curhat kepada si Budi bahwasanya keluarganya itu mengusir si Aji dari rumahnya karena si Aji itu nganggur, nggak punya pekerjaan, nggak punya pendapatan. Dengan terpaksa istrinya pun mengusir dirinya. Begitu juga dengan anak-anaknya, udah lama banget nggak ketemu dengan anak-anaknya. Dia kangen dengan anaknya, dia kangen dengan istrinya. Walaupun demikian, Aji tetap memberikan nafkah dan tanggung jawab kepada istrinya selama ini. Hingga akhirnya Aji pun tunduk poin kepada si Budi. Dia ngomong bahwasannya dia sudah tidak betah lagi kerja di pabrik itu. Dia ingin resign. Kata si Aji ngomong sama si Budi, awalnya dia tuh ya sedikit agak deg-degan dan takut. Karena bisa saja pertemanannya bisa rusak karena omongan ini. Ya bagaimanapun Budi itu banyak banget jasanya kepada si Aji. Dan ternyata setelah mendengarkan penjelasannya si Aji, Budi malah justru mendukungnya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu pengen resign dan keluar dari pekerjaan itu nggak apa-apa Ji. Emangnya kamu udah punya rencana bikin usaha ataupun pekerjaan lain? Kata si Budi. Ya aku masih bingung-bingung aja sih Bud. Cuman kayaknya aku pengen bikin usaha deh, kata si Aji. Wah, usaha? Boleh juga itu Ji. Bagaimana kalau kamu bikin usaha nasi goreng? Nah, kamu kan dulu pinter banget bikin nasi goreng, kata si Budi. Iya emang aku niatnya kayak gitu Bud. Cuman ya aku belum punya dana banyak aja. Aku tuh pengen buka usaha warung nasi goreng. Cuman ya tabunganku belum cukup aja. Jadi ya mungkin aku harus nabung sedikit lagi biar aku bisa bikin warung nasi goreng, kata si Aji. Jangan warung Ci, bikin kafe. Kafe nasi goreng sama tempat nongkrong buat anak-anak muda. Dengan menu makanannya nasi goreng itu. Nah nanti kalau kamu bikin usaha kafe nasi goreng, aku mau deh nanam saham di sana biar kamu bisa buka kafe nasi goreng itu, kata si Budi. Ternyata Budi mau kerjasama sama si Aji untuk membuka sebuah kafe dengan menu makanannya nasi goreng itu. Aji pun mau kerjasama dengan si Budi. Hingga akhirnya kerjasama itu pun dimulai.
Aji keluar dari kerjaannya, dari kerja pabrik itu, dan Aji mencari tempat untuk buka kafe di sana. Nah, setelah tempatnya ketemu, Aji sama Budi pun langsung dekorasi, langsung didekor, langsung direnovasi, bikin kafe di situ. Dan tidak menunggu waktu lama, kafenya si Aji sama si Budi langsung ramai karena menu makanannya itu menjadi favorit. Banyak pelanggan-pelanggan yang beli nasi goreng di situ. Hingga akhirnya kafenya Budi sama si Aji pun viral. Banyak orang tuh makan di sana menjadi tempat nongkrong anak-anak muda. Pada suatu hari tidak disangka-sangka Aji melihat sosok yang familiar bagi Aji. Ternyata istri dan anak-anaknya datang. Rumi datang ke kafenya si Aji. Awalnya Rumi tidak tahu bahwasanya kafenya itu, tempat nasi goreng katanya enak itu adalah punya Aji, punya suaminya. Aji pun langsung menyambut hangat istri dan anak-anaknya itu. Walaupun keadaan itu sedikit agak canggung karena sudah lama banget nggak ketemu dan masih ya belum membaik. Rumi pun terkejut melihat Aji ada di sana. Loh, Mas Aji? Kok bisa Mas Aji di sini? Iya, aku bekerja di sini, kata si Aji. Aji tidak ngaku bahwasanya ini adalah tempatnya si Aji. Dia cuma ngomong bahwasanya dia bekerja di situ. Aji pun langsung memeluk hangat anak-anaknya di sana. Setelah itu Rumi dan anak-anaknya pun disuruh duduk. Aji pun menyiapkan makanan untuk anak-anak dan istrinya itu. Di sana Aji menceritakan semuanya saat ia diusir oleh si Rumi sampai dia terkatung-katung di pasar, hidupnya tidak jelas di jalanan, hingga akhirnya dia bertemu Budi bekerja di pabrik, hingga akhirnya dia membuka kafe ini bersama si Budi. Ia ceritakan semuanya kepada si Rumi itu, hingga akhirnya Rumi pun ngomong. Rumi minta maaf kepada si Aji bahwasanya ia melakukan semua itu karena keadaan, ia terpaksa, ia emosi dengan nasibnya. Kenapa nasibnya seperti ini? Ia malu dengan tetangga, ia malu dengan pemilik warung, hingga akhirnya ia curahkan semua emosinya kepada suaminya itu, kata si Rumi. Ia meminta maaf kepada suaminya si Aji. Aji pun minta maaf bahwasanya dulu ia tidak becus menjadi suami, ia tidak becus ngurusin anak, dia tidak bisa menafkahi anak-anaknya dan istrinya. Dia cuma bisa mengambil hikmah dari semua itu. Mungkin saja ini sudah jalannya, hingga akhirnya kehidupannya menjadi lebih baik seperti sekarang, kata si Aji. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang membagikan kisahnya bahwasanya ada seorang suami yang diusir oleh istri dan anak-anaknya sendiri dari rumah, hingga akhirnya beberapa tahun kemudian suami itu berhasil membangun lagi kehidupannya menjadi lebih baik dan menjadi seorang yang sukses, membangun kafe yang cukup ramai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya yang bisa kita jadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian semua yang pengen kritik dan sarannya membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang punya cerita-cerita unik, kisah-kisah menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan lewat WA atau Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.